Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khawata liman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan karunia Allah Azza wa Jalla Rabb kita, pada malam hari ini kita berjumpa ketemu dalam majelis ilmu, amalan yang ringan tapi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya dapat memudahkan jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena kita semuanya mesti mati dan kita semuanya mesti dibangkitkan. Kita juga semuanya mesti melewati neraka, sehingga kita tidak bisa tidak kalau kita ingin selamat dari neraka masuk ke surga, maka hendaklah kita patuh taat takwa kepada Allah Jalla wa Ala Rabb kita. Maka kita bersyukur kita diberikan taufik oleh Allah untuk ngaji pada malam hari ini, salah satu amalan yang memudahkan jalan kita menuju surganya. Semoga kita bisa istiqomah pada saat-saat selanjutnya sampai akhirat kita, agar jalan kita ke surga dilapangkan olehnya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladannya sempurna, contoh yang tiada duanya. Semoga kita istiqomah dalam meladani beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya urusan salatnya, bukan hanya urusan hajinya, tetapi seluruhnya, agar kita kelak bisa bertemu dengan beliau di telaganya, mendapatkan syafaatnya, selamat dari neraka, masuk surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan membahas keutamaan dari ilmu dan para ulama agar kita termotivasi. Pembahasan ini ada dalam kitab Tazkiyatun Nafas, yakni tentang fadlul ilmi wal ulama, tidak lain dan tidak bukan untuk menjelaskan kepada kita tidak mungkin bisa membersihkan, mensucikan jiwa kita tanpa ilmu. Tidak mungkin ya. Dan nanti insya Allah setelah sholat isya akan kami sampaikan yang disebutkan dalam kitab ini korelasinya. Ya, korelasinya. Kenapa kita harus mencari ilmu, memuliakan para ulama agar kita mendapatkan ilmu, agar kita bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Ya, sehingga ini semuanya menjelaskan betapa pentingnya kita untuk mencari ilmu. Nah, mencari ilmu sendiri pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan di antara keutamaan-keutamaannya dalam Kitabullah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan keutamaan daripada mencari ilmu, keutamaan daripada para ulama yang bersumber dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kemarin sudah kita sampaikan adalah Imam Bukhari sendiri misalkan
itu menulis lebih dari 100 hadis dalam masalah ilmu. Menulis lebih dari 100 hadis dalam masalah mencari ilmu. Bahkan dalam kitab sahihnya beliau menyendirikan. Dalam kitab sahihnya beliau menyendirikan satu kitab judulnya Kitabul Ilm. Kalau kita buka kitab-kitab orang terdahulu, ya, dalam satu kitab Bulughul Maram misalkan, di sana ada kitab Thaharah, pembahasan masalah Thaharah. Kemudian di dalamnya terdiri dari beberapa bab. Juga kitab Shalah, di dalamnya terdiri dari beberapa bab. Itu dalam kitab Bulughul Maram saja. Demikian juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Riyadhus Shalihin dalamnya ada beberapa bab. Kitabul Adab, kemudian ada kitab adab makan dan minum, ada berpakaian, adab safar dan lain sebagainya. Nah, Imam Bukhari sama. Ya, jadi beliau rahimahullah taala membuat bab kitab tersendiri dalam kitab Sahih Bukhari, yakni Kitabul Ilm, dan di dalamnya banyak sekali bab-bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, perjalanan mencari ilmu, menghafalkan, bersemangat, berkumpul dengan para ulama, malu dalam ilmu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masalah mencari ilmu itu penting bagi generasi salafus saleh terdahulu, itu perkara yang sangat penting. Maka kita pun seharusnya bersemangat sebagaimana generasi terdahulu bersemangat dalam mencari ilmu. Kita tidak usah mandang orang. Kita tidak usah mandang orang. Maksudnya, loh, kok yang datang cuma ini? Gak usah mandang orang. Ya, kita pandangan kita tertuju hanya kepada Allah saja, nggak usah mandang orang. Ini kenapa kok nggak datang misalkan, ya kan? Kok datangnya sedikit, nggak usah mandang orang. Ya, kita pandang Allah Jalla wa'ala semata. Itulah ikhlas. Ya, kita sudah membahas masalah ikhlas di awal pembahasan kitab Tazkiyatun Nafas. Nah, di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan dalam mencari ilmu adalah diantaranya dalam riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia faqih, faham. Ya, makna daripada al-fiqhu artinya adalah al-fahmu dalam masalah agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, berarti kalau misalkan kita mencari ilmu kemudian kita faham, oh ternyata tata cara wudhu itu seperti ini. Oh, ada khilaf dari para ulama tentang tata cara tayamum. Mazhab ini mengatakan ini, mazhab ini mengatakan ini, ya kan? Dasarnya itu adalah karena nas-nas yang ada ini. Nah, kita akhirnya faham dan kita tidak ragu-ragu. Maka itu tanda Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Tanda Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Oh, sholat jamaah itu, ya kan? Yang benar adalah wajib, ya, bukan sunnah muakkad. Dalilnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang enggan untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid. Oh, tapi yang lainnya mengatakan bukan wajib tetapi sunnah muakkad. Karena apa? Ya, karena adanya rukhsah bagi orang yang tidak bisa menegakkan sholat berjamaah di masjid, sehingga dia boleh menegakkan sholatnya di rumah. Ya. Tapi yang berpendapat wajib, dia berpendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya saja seperti itu, tetap menegakkan sholat berjamaah. Nah, yang jelas ketika kita paham, berarti Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Jadi Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Itu tanda Allah menghendaki kita kebaikan. Itu tanda kalau kita dapat kebaikan. Makanya kalau kita paham dalam masalah agama, itu tanda Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Maka bersyukurlah kalau kita ini paham ilmu agama. Ya, sehingga di sini motivasi, ya, bagi siapapun yang mendengarnya agar berusaha mencari ilmu, agar paham urusan agamanya, ya kan? Karena itu adalah tanda kebaikan. Allah ingin kepada kita kebaikan. Ya. Orang itu kalau tahu
kalau Allah mau berbuat baik kepada dia itu kan mesti senang. Kayak seperti ini loh, misalkan ada seorang guru, ya kan, guru itu ngasih tugas kepada anaknya, kemudian anak didiknya itu ngeluh terus, kemudian diberitahu oleh gurunya, sebenarnya kami bapak ibu guru ngasih tugas kepada kalian itu agar kalian pinter. Maka anak itu akhirnya hatinya semakin lapang. Oh iya benar itu. Nah gitu kan. Maka bagaimana dengan Allah SWT? Ya, maka bagaimana dengan Allah Ta'ala yang menghendaki kepada kita kebaikan? Mesti kita senang. Seharusnya mencari ilmu itu membuat kita ini senang. Ya, makanya salafus saleh terdahulu itu ya tamasanya itu di majelis-majelis ilmu. Ya, di majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan antara apa yang aku diutus oleh Allah dengannya dari petunjuk dan ilmu. Perumpamaan. Ya, perumpamaan antara apa yang aku diutus oleh Allah berupa hidayah dan ilmu. Hidayah dan ilmu itu perumpamaannya seperti ini. Ya. Jadi apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk disampaikan kepada kita itu perumpamaannya seperti ini. Kama thalil ghaithil katsiri asaba ardon. Perumpamaannya seperti hujan yang lebat yang mengenai sebidang tanah. Mengenai sebuah tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'ambatatil kala wal usba al katsira. Ada di antara tanah itu. Ada di antara tanah itu. Nah, ini kebetulan ada yang hadir dari pertanian ya ini. Tanah. Ya. Ada di antara tanah itu yang subur. Ya, bisa menerima air, bisa menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Ya, bisa apa itu namanya? Menerima air dan bisa menumbuhkan tanaman dan rumputan yang banyak. Kalau suatu ketika digali biasanya ada sumber mata airnya. Apalagi kalau ada pohon besar. Biasanya kalau ada pohon besar itu kan di situ biasanya ada sumbernya, ya. Kayak di depan di daerah saya itu di bawah ada pohon besar, yaitu sumbernya deras, udah lama. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah tanahnya seperti itu, subur. Ya. Kemudian bisa menerima air, kemudian bisa menumbuhkan tanaman ataupun rumput yang banyak. Wa kanat minha ajatib amsakatil ma. Fa nafa'allahu biha an-nas fasyaribu wa saqaw wa zara'u. Hujan itu juga mengenai sebidang tanah yang lain, tetapi tanah ini kering. Ya, karena tanah ini kering, tapi bisa menahan air, maka Allah berikan manfaat dengan adanya tanah itu, tanah yang bisa menahan air itu, di mana manusia bisa minum dari air itu. Ketika mereka gali sumur, ternyata mereka mendapati ada sumber mata air di dalamnya. Akhirnya mereka juga bisa memberikan minum kepada ternak mereka. Mereka juga bisa zara'u, mengairi sawah-sawah mereka. Di Jazirah Arab yang seperti ini banyak. Ya, masih ada di Jazirah Arab, di Arab Saudi itu sumur-sumur besar. Sumur di sana itu nggak seperti kita ya. Kalau kita lebarnya, diameternya itu 1,5, ya kan. Sana itu diameternya ya bisa sampai 10 sampai 20. Orang dulu kalau misalkan mau mengambil air itu dia harus turun dulu, turun. Kemudian di bawahnya ada lubang yang apa itu namanya, di sana air itu akhirnya kumpul. Ya, kalau kita pernah ingat kisahnya seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel yang akhirnya dia diampuni dosa-dosanya dengan sebab memberikan air kepada seekor anjing. Nah, itu ceritanya dia turun. Juga dalam riwayat yang lain mengatakan seorang laki-laki. Jadi dia turun. Ya, kalau sumber kita di sini kan tidak ya. Nah, jadi yang kedua ini adalah tanah yang kering tapi bisa nahan air. Wa asaba minha ta'ifa ukhra innama hiya qi'an. Kemudian hujan yang deras itu mengenai bagian tanah yang lain, tapi tanah ini tandus. Ya,
La tumsikuma wa la tumbitu kala. Tanah ini saking tandusnya nggak bisa nahan air, tidak bisa juga menumbuhkan tanaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tanah yang ketiga ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Dikasih air, diturunkan hujan, nggak bisa nahan air, nggak bisa mengeluarkan tanaman. Nabi kemudian mengatakan, itulah perumpamaan malam yarfa bidzalika ra'san. Perumpamaan orang yang ya tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, jadi air itu tidak ngangkat sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bi, dan tidak bisa menerima hidayah Allah yang aku diperintahkan untuk disampaikan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inti dari hadis ini itu adalah Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang 3 bentuk tanah. Dan ini adalah perumpamaan tentang orang-orang yang dia itu menerima ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima hidayah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud hidayah di sini itu adalah hidayatul irsyad. Kalau kita belajar tafsir ya surat Al-Fatihah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami wahai Rabb kami jalan yang lurus. Hidayah itu ada 2. Ada hidayatul irsyad dan yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayatul irsyad itu seperti ini, pengajian, kemudian baca buku, mendengarkan nasihat, ya kan? Tapi dia berubah atau tidak tergantung hidayatul bayan. Hidayatul bayan ini hak prerogatifnya Allah saja. Ya, seperti pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib sampai akhir hayatnya ya tidak beriman kepada, tidak mengucapkan sepatah kata pun ya syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi hidayah taufik itu bergantung Allah Ta'ala. Nah, yang dimaksud hidayah di sini itu adalah hidayatul bayan ini. Nah, para jamaah, perumpamannya ada 3. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tanah yang subur. Dia bisa menerima air, dia bisa menumbuhkan tanaman, rerumputan yang banyak. Kalau kita gali sumur, maka di sana akan ada sumber mata airnya. Ini perumpamaannya orang yang alim dan amil. Orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya. Dia seperti tanah yang baik ini. Dia bisa menyerap air. Air itu ibaratnya adalah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah sunnah rasulnya. Ya. Air itu seperti itu. Nah, orang yang alim ini bisa menerima itu. Kemudian dia memberikan manfaat untuk dirinya. Dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya berupa apa? Tumbuhnya tanaman. Berupa apa? Tumbuhnya tanaman. Ya kan? Dia juga bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya berupa apa? Air yang ada di dalamnya. Tanaman juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini perumpamaan yang pertama. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tanah yang bagaimana tadi? Yang bisa menahan air, tapi tidak bisa mengeluarkan tanaman. Nah, ini adalah orang yang sibuk, tenggelam dengan ilmu. Ya, hanya saja dia belum bisa mengamalkannya, dia belum paham, tetapi dia sampaikan kepada yang lain. Dia belum bisa mengamalkan, dia belum paham, tapi dia sampaikan kepada yang lain. Masih ada manfaatnya enggak? Masih ada manfaatnya. Ya, masih ada manfaatnya. Ya, kayak gini, kalau kita belajar hadis itu kan ada sanad. Sanad itu ya Imam Bukhari mendengarkan dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari siapa, siapa dari sampai jalurnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendengarkan hadis itu, tapi mungkin dia belum bisa mengamalkan dan dia belum faqih. Ya. Jadi seperti itu. Nabi sendiri pernah menyebutkan berapa banyak orang yang apa itu namanya mendengarkan lebih paham daripada yang menyampaikan. Ya. Rubba mubalagh au'a minas sami' kama qol. Berapa banyak orang yang mendengarkan tapi
berapa banyak orang yang disampaikan ilmu kepadanya dia lebih paham daripada yang menyampaikan ilmu. Nah, tapi ini masih ada manfaatnya. Ya, masih ada manfaatnya. Ya, makanya seperti kita ya ngaji, istri kita nggak ngaji, kita nulis, kita sampaikan. Bu, ngaji ini mau isinya ini. Ngaji ini tadi isinya ini. Ya. Kadang kita nggak paham, itu maksudnya gini loh Pak. Kadang istri kita lebih paham karena ada uzur dia nggak bisa ngaji. Ya. Atau kita sampaikan kepada anak kita. Kita belum bisa ngamalkan, ya kan? Anak kita, istri kita atau keluarga kita lebih bisa mengamalkan lebih dulu daripada kita. Berarti kita ngajinya masih ada manfaatnya. Ilmu yang kita miliki masih ada manfaatnya. Tapi tanah yang ketiga. Bagaimana tanah yang ketiga tadi? Ya, tandus. Nggak bisa nahan air, tidak bisa mengeluarkan tanaman. Ini perumpamaan orang yang tidak mendengarkan ilmu, tidak menghafalkannya, tidak mengamalkannya, tidak menukilnya. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka janganlah kita menjadi golongan yang ketiga, hendaklah kita menjadi golongan yang kedua. Syukur kalau kita menjadi golongan yang pertama, di mana dengan ilmu kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nanti akan kita sebutkan di antara perkataan salafus saleh, sahabat, tabi'ut tabi'in, ya kan? Bagaimana mereka memberikan perumpamaan kepada ilmu itu. Jadi yang jelas, ya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita memiliki ilmu, itu akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Misalkan, ya, orang tidak tahu bahwa sholat subuh berjamaah itu lebih utama daripada sholat malam. Karena banyak orang yang beralasan seperti ini ya, beralasan seperti ini. Kenapa nggak sholat subuh jamaah? Saya kecapean sholat malam. Padahal kalau dia tahu ilmunya, tahu hadisnya, sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk. Kalau dia tahu. Tapi karena dia tidak tahu, akhirnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada orang beritahu kepada dia, loh, jenengan itu nggak benar. Seharusnya sholat subuhnya yang berjamaah karena dia lebih afdal. Bukan dalam riwayat bahwa sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk. Nah, seperti itu. Akhirnya dia merubah kebiasaannya. Oh, kalau gitu saya juga harus perhatian dengan sholat subuh berjamaah saya. Nah, ketika kita menyampaikan hal seperti itu kemudian dia berubah, ilmu kita ini mendatangkan manfaat kepada dia. Dia melakukan kebaikan, maka bagi kita juga pahala seperti dia melakukan kebaikan itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada seseorang satu kebaikan, maka baginya pahala yang lainnya tanpa mengurangi pahala dia. Jadi yang kita ajak tadi, ya kan? Dia mendirikan sholat subuh berjamaah karena ilmu dari kita. Maka setiap kali dia sholat subuh berjamaah, dia transfer pahala kepada kita. Ketika kita mati, dia tetap sholat subuh berjamaah, pahalanya masih terus ngalir. Ya, makanya paling tidak kita menjadi kelompok yang kedua dan kalau bisa kelompok yang golongan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau pada pertemuan yang lalu pernah kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu, siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka jalannya akan Allah mudahkan masuk surga. Ini sudah kita bahas. Ini ada yang awalnya semakna tapi disebutkan banyak sekali fadilahnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Abu Darda ini sahabat yang ahli ibadah. Ya, sebagaimana kisahnya yang masyhur ketika Salman radhiyallahu ta'ala anhu itu bermalam di rumahnya. Dia orang yang ahli ibadah. Sholat malamnya, puasa sunnahnya, ya kan? Orang yang ahli ibadah.
Dia meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi. Ya. Dia meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu. Maka Nabi mengatakan, "Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Allah akan perjalankan dia perjalankan dia di satu jalan dari banyak jalan ke surga. Allah akan perjalankan dia. Artinya Allah akan bimbing dia untuk masuk surga. Ya, jadi negesi apa yang sudah kita bahas kemarin. Enak kan? Cuman duduk ya, duduk di majelis ilmu pada maghrib sampai isya. Ya, di mana-mana kan pada umumnya pada maghrib sampai isya. Ditambahi isya lagi, oh berarti ya tambah. Apalagi ada makannya, oh tambah enak lagi. Ya. Nah, jadi para jamaah kita hanya duduk saja mencari ilmu. Mencari ilmu itu kalau Imam Nawawi menyebutkan mencari ilmu itu menghafalkan, ya, kemudian membahas, menulis, ya, kemudian menelaah isinya itu termasuk mencari ilmu. Ya, maka Allah akan perjalankan dia di satu jalan dari banyak jalan ke surga. Makanya ini seharusnya motivasi kita untuk senang ya menghadiri majelis ilmu. Makanya ngaji offline dengan online itu beda. Dia nggak akan dapat ini. Jadi dia tidak akan dapat ini. Ya, juga hadis Muslim, ya, siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tapi bukan berarti yang tidak bisa dilakukan seluruhnya ditinggalkan seluruhnya. Ya, dalam kaidah usul disebutkan malayutrakukulu layutrakukulu. Yang tidak bisa didapatkan seluruhnya ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Gak bisa offline ya online sudah. Kita berharap dapat keutamaan hadis yang pertama tadi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih dalam masalah agama. Nah, tapi ada kebaikan lagi yang lain dalam hadis Abu Darda ini. Kalau kita ngaji offline, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu. Jadi mereka meletakkan sayapnya. Ya, enggak apa itu namanya menghormati para pencari ilmu, atau mereka tidak berkeliling, mereka akan bermajelis bersama dengan mereka. Dalam hadis qudsi disebutkan di mana di situ ada majelis ilmu, maka para malaikat yang khusus menghadiri majelis ilmu itu tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Makanya kalau kita renungan itu seharusnya membuat kita termotivasi, ya kan, untuk tetap istiqomah. Lahirnya sedikit, dohirnya sedikit. Piro sing ngaji 20 mek 5 gitu kan, misalkan kayak gitu. Tapi dari kalangan malaikat banyak sekali. Ya, dari kalangan para malaikat banyak sekali. Jadi kita jangan tertipu dengan jumlah. Jangan tertipu dengan jumlah. Mereka para malaikat meletakkan sayapnya. Ya. Karena ridho, dalam riwayat yang lain, ridho bima yasna. Mereka ridho, rela dengan apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Nah, ini makanya bedanya kalau misalkan ngaji offline sama online. Tapi bisa saja sekarang yang online itu bisa. Karena apa? Sekarang subhanallah dengan adanya teknologi informasi, kita bisa bermajelis dengan cara offline. Ya, mengikuti kajiannya para masyayikh gitu kan, para alim gitu. Kemudian para asatid ya. Karena kita nggak bisa hadir ya, bisa saja wallah alam bisawab, bisa saja kajian online itu ya bisa saja masuk dalam lingkup kajian yang biasanya kita lakukan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau ngaji, ambil bukai kacang gitu kan, bukai kulit gedang, ambil mangan, nah itu beda lagi sudah, ya beda lagi. Ya jadi seperti itu. Nah kemudian Nabi juga mengatakan wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal khitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang alim, orang berilmu, benar-benar siapa yang di langit dan di bumi itu memohonkan ampun untuknya. Jadi orang yang alim. Ya orang alim ini ya siapapun yang mengajarkan ilmu
Ya, ngajarkan ilmu. Tapi kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ilmu itu apa? Qala Allahu qala Rasul qala sahabat. Ilmu itu yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah dan dikatakan oleh para sahabat. Itu ilmu. Ya. Nah, ada orang yang ngajarkan ilmu, ada orang alim ya, ada orang alim, dia ngajarkan ilmunya. Maka siapapun yang di langit dan di bumi itu mohonkan ampun untuknya. Wal khitan, sampai pun ikan fi jawfil ma, di dalam air. Ya, sampai pun ikan di dalam air. Ya, kita tidak tahu ya, bagaimana ikan itu mohonkan ampun bagaimana. Oh, mungkin ketika dia nafas buka mulut itu istighfar. Kita tidak tahu. Ya, tapi yang jelas mereka juga bertasbih bagaimana makhluk Allah yang lainnya juga bertasbih, dan kita mengimani hadis ini karena bagaimanapun hadis ini sanadnya hasan, diterima. Ya, maka kita mengimaninya. Ya. Kemudian wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan orang yang alim jika dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di kala purnama ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Maksudnya apa? Bulan itu kalau purnama bisa menerangi. Bintang walaupun dia banyak tidak bisa menerangi. Ya, para musafir itu terkadang kalau malam itu purnama mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan. Apalagi ada riwayat menyebutkan keutamaan melakukan perjalanan di malam hari. Ada. Kalau kita bahas adab safar itu juga disebutkan ya, keutamaan melakukan perjalanan di malam hari, seolah-olah bumi itu dilipat. Jadi cepat kalau kita safar di malam hari itu cepat, ya. Nah, tapi pada masa dulu itu dilakukan pada saat malam purnama. Nah, ini menunjukkan hikmah bahwa bulan itu ketika purnama bisa memberikan manfaat kepada yang lain, beda dengan bintang. Makanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang alim dengan orang ahli ibadah itu seperti bulan ketika purnama jika dibandingkan dengan bintang-bintang. Ya kan? Contoh adalah kisah orang yang telah membunuh 100 orang. Pertama tanya kepada ahli ibadah, tidak menerangi, ya, tapi malah menyempitkan dia. Enggak mungkin dosamu diampuni. Ya, saya jam bunuh 1 orang enggak pernah, kamu bunuh 199 orang. Akhirnya dimatikan sekalian dia, dibunuh sekalian. Ya, jadi enggak menerangi dia. Ahli ibadah tanpa ilmu. Tapi ketika dia tanya kepada ahli ilmu, ya kan? Maka ahli ilmu mengatakan iya masih ada kesempatan. Ya, kemudian dia diberitahukan apa yang menghalangi dia daripada pertobatan itu, yakni dia masih tetap di negerinya, maka dia harus hijrah. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dirham. Wa innama warathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bikhadin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu berarti dia mengambil bagian yang sangat banyak. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini seharusnya motivasi kita untuk senantiasa semangat dalam mencari ilmu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab sahih, dalam kitab Sunan Tirmidzi, ya. Sanadnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah membahagiakan. Ini doanya Nabi. Doanya Nabi. Nadarallahu imra'an, semoga Allah membahagiakan seseorang sami'a minna syai'an, mendengarkan satu saja dari kami. Mendengarkan satu saja dari kami. Faballaghahu kama sami'a, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia mendengarkan. Ya. Dulu sebenarnya model penyampaian Al-Quran sama hadis itu hampir sama, sanad, ada sanadnya. Cuman kalau Al-Quran itu mutawatir, jadi yang hafal itu banyak. Ya, yang hafal itu banyak. Ya, jadi penyampaiannya sama seperti itu. Oh, saya mendengarkan si fulan, ya, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah
surat ini, ayat ini disampaikan. Sama juga mendengarkan hadis Nabi SAW kemudian disampaikan. Ya, kemudian disampaikan seperti yang didengar. Makanya kalau kita renungkan, ya kalau kita belajar ilmu Al-Quran, kemudian belajar tafsir, belajar hadis, belajar syarahnya, ya kan? Apa yang sampai kepada kita Al-Quran, kemudian kitab sahih, kitab hadis itu betul-betul orisinil, dan kita tidak akan mendapatkan orisinilitas itu selain dalam agama kita. Orisinil, ya, yang menyampaikan ini. Bahkan dalam ilmu hadis itu ada ilmu jarh wa ta'dil yang menjelaskan tentang rijalul hadis. Jadi orang-orang meriwayatkan hadis itu, dia itu bagaimana itu dijelaskan. Dia orangnya jujur, dia orangnya hafalannya kuat, ya kan? Ya, yang mengatakan hafalannya kuat ini dan lain sebagainya. Ya, dia qadhi tapi hafalannya nggak kuat sehingga periwayatan hadisnya nggak diterima. Itu ada seperti itu. Sehingga bisa kita katakan orisinalitas agama kita ini sangat kuat. Ya, dari sumbernya itu sangat kuat. Saya tadi baca ada orang pernah. Jadi dalam kitab Injil itu dilakukan penelitian sampai 15 tahun untuk mencari sumber asli daripada kitab itu. Ternyata nggak menemukan. Kemudian dia memuji orang Islam, ya kan, yang ditunjukkan dalam Al-Quran betapa Al-Quran itu orisinil, di mana-mana lafadznya sama. Ya, cuma di sana ada terjemahnya. Tapi lafadznya sama, lafadz aslinya sama. Nah ini, makanya Nabi mendoakan, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada seseorang yang mendengarkan dari kami sesuatu, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia mendengarkan. Baru bamuballah au amin sami. Berapa banyak orang yang mendapatkan berita, dia lebih paham dari yang mendengarkannya sendiri. Nah ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan orang yang menyampaikan ilmu, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita banyak hafal ini, hadis masyhur, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jika anak cucu Adam itu mati, ya kan, maka amalnya terputus kecuali 3. Ya, pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Kita senang kalau amal kita ini terus nambah. Para jamaah, orang mati itu siapapun dari kita yang mesti ngeri ya. Kita yang laki-laki biasanya kan memakamkan jenazah. Pernah tidak kita berpikir kalau kita di kuburan nanti sendiri, apa nanti yang akan terjadi? Sekiranya kita mengimani bahwa yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah rasulnya itu benar-benar terjadi, betapa ngerinya ketika kita di sana. Dan kita tidak ada yang menemani ketika itu. Ya, dalam hadis Al-Bara' bin Azib disebutkan, ketika orang yang mati ini bisa menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, dia akhirnya didatangi oleh orang yang rupawan. Ya, harum baunya, penampilannya menyenangkan. Siapapun senang. Sehingga hilang ketakutan dia. Ketakutan dia hilang. Karena dia ada temannya, ya kan. Kemudian dia ketika ditanya kamu siapa, dia mengatakan aku adalah amal solehmu dalam kehidupan dunia. Nah jadi senang, terhibur. Nah bagaimana kalau misalkan amalnya itu pahalanya terus ngalir, ya tambah senang dia. Ya, kita kalau misalkan gini, kita baru kenal, ada orang bertamu ke rumah kita, kita baru kenal, kita biasanya masih hati-hati dulu. Ngobrolnya itu hati-hati dulu, ya. Tapi kalau kita tahu orangnya ini baik, orangnya jujur, orangnya menyenangkan dan lain sebagainya, kita ngobrolnya tambah lama. Nah, bagaimana kalau amal kita ini terus nambah, maka kita akan senang dengan teman kita di alam barzah itu. Nah, di antara amalan yang pahalanya terus ngalir itu adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang diiringi dengan amal. Kita sudah bisa membaca suratul Fatihah, kemudian baca suratul Fatihah itu ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tahu doa masuk kamar mandi, kemudian setiap kali masuk kamar mandi kita membaca doa itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, kita tahu doanya tapi kita nggak pernah berdoa.
Nah, makanya anak kita itu harus kita ajari. Kita sudah punya ilmu, ajari. Anak-anak kita itu, anak-anak kita, nggak usah di apa itu namanya ditulisi di depan kamar mandi kita ya. Misalkan doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu enggak apa-apa. Sebenarnya enggak masalah misalkan kita dalam rangka mengingatkan. Tapi yang paling penting anak kita itu diajari. Tiap kali masuk kamar mandi, ayo doa dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dibimbing terus. Anak balita itu bisa hafal. Bisa hafal. Mau tidur diajari baca surah apa itu? Ayat kursi. Ya kan? Baca Al-Ikhlas Muawwidzatain sebelum tidur. Bisa anak kita. Tapi harus kita bimbing, ya kan? Anak kita mau tidur ya kita temani. Balita bisa kok. Nah, kalau dia akhirnya setiap kali masuk kamar mandi, dia akil balik, masuk kamar mandi dengan ajaran kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar ghufranaka. Kemudian mau tidur baca ayat kursi karena ajaran kita. Maka sampai pun kita mati, dia baca pahalanya ngalir. Makanya saya kalau menjelaskan masalah ini, saya sering ingatkan orang tua jangan pasrah 100% kepada guru TPQ. Nanti pahalanya diambil semua sama guru TPQ. Para jamaah harus punya investasi. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita juga ngaji, kemudian ngajak yang lainnya untuk ngaji, ya kan? Bisa dapat pahala yang terus ngalir. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini semuanya seharusnya memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, adapun perkataan orang-orang soleh terdahulu banyak. Perkataan orang-orang soleh terdahulu banyak yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu. Ali bin Abi Thalib, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab Adabud Dunya wad Din, berkata, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Ya, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan engkau akan menjaga harta. Ini kenapa kok ilmu lebih baik? Karena ini. Ya. Al ilmu hakimun wal malu mahkum. Ilmu itu hakim, harta itu yang dihukumi. Mahkum alaihi, yang dihukumi. Mata khuzanul amma, khuzanul abwal wa baqiya khuzanul ilmi. Para penjaga harta itu mati, tetapi para penjaga ilmu itu tetap ada abadi. A'yanuhum mafkudah, mata-mata mereka ini sudah hilang. Wa askhasuhum fil qulubi maujudah, tapi jiwa-jiwa mereka di dada masih terasa. Ali mengatakan ilmu lebih baik dari harta karena ilmu menjaga kita. Ya. Sedangkan kita jaga harta. Ya kalau kita bepergian saja, misalkan kita mau keluar kemana gitu kan, naik kendaraan, kemudian kendaraannya kita parkirkan, mesti kita jaga kuncinya, kunci ganda. Uang jangan ditaruh di dalam mobil, bawa saja di dalam tas. Nanti kalau orang tahu, maka mereka akan bisa melakukan kejahatan, ya memecahkan kaca, kemudian mengambil harta kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kita jaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu yang jaga kita. Oh, caranya agar kita tidak kecurian itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, gitu. Caranya agar kita selamat sampai tujuan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ilmu itu yang jaga kita. Ya, tapi kalau kita punya harta, maka kita yang jaga harta. Ilmu itu sebagai hakim, ya, harta yang dihukumi. Ya, sebagai hakim. Ya, HP, kita punya HP ya. Ya, kita punya HP. Maka ilmu akan menghukumi dia. Ya, jangan gunakan untuk perbuatan dosa. Nanti kalau perbuatan dosa, nanti kita akan menanggung beban dosa. Nah, HP ini yang dihukumi atasnya. Kita memperlakukan apa, ya terserah kita, ya kan, dasarnya apa? Ilmu, ya. Kemudian dia juga mengatakan para penjaga harta mati, tapi para penjaga ilmu tetap kekal abadi, jiwa mereka masih ada. Ya, seperti siapa yang tidak kenal Imam Nawawi, ya, penulis kitab Riyadhis Shalihin, kitab Al-Adhkar, ya kan. Kita semuanya hampir
Ya, di setiap tempat banyak sekali yang mengkaji kitab ini, Arba'in, ya kan? Orangnya sudah meninggal tapi ya keberadaannya tetap dirasakan di hati kita. Ya. Kemudian ada juga perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Innar rajula la yakhruju min manzili." Sesungguhnya seseorang akan benar-benar keluar dari rumahnya wa alaihi minadunu, sedangkan dia memikul dosa-dosa, mithlu jibali Tihama, seperti gunung Tihama, gunung besar. Jadi seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memikul dosa. Dalam keadaan dia memikul dosa, saking banyaknya dosa, sampai dia perumpamakan seperti gunung Tihama. Fa idza sami'al ilma, maka jika dia mendengarkan ilmu itu firman Allah, sabdanya Nabi SAW. Dia mendengarkan kalamullah, dia mendengarkan sabda Nabi SAW. Khaufa wa raja'a wa taba, kemudian dia takut, kemudian dia kembali, kemudian dia taubat. Dengarkan. Ya seperti kita sekarang ketika ngaji kan kadang timbul rasa takut kan? Rasa takut ya. Ngaji tentang surga, neraka, tentang kehidupan hari akhir, timbul rasa takut. Akhirnya dia kembali ke jalan Allah, dia taubat kepada Allah. Dia sampai mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Umar mengatakan fansarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun. Maka ketika dia pulang ke rumahnya, dia sudah tidak lagi memikul dosa. Karena apa? Karena dia istighfar. Astagfirullah, saya tadi melakukan apa, seharian melakukan apa. Akhirnya ketika berada di majelis ilmu, dia mohon ampun kepada Allah. Akhirnya dia berpesan, ya, Umar berpesan, fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan tinggalkan majelisnya para ulama. Ya, jangan tinggalkan majelisnya para ulama. Kan kita sering para jamaah kalau ngaji itu akhirnya ingat dosa. Saya tadi melakukan apa saja, saya tadi melakukan apa saja. Ya. Ya ini sebenarnya korelasinya dengan tazkiyatun nafas itu di sini. Kalau kita ngaji, oh saya selama ini seperti ini ya. Saya berarti telah melakukan banyak sekali dosa. Akhirnya dia takut, bagaimana kalau Allah murka kepada saya? Ya, kemudian Allah menyiksa saya, naudzubillah min dzalik, akhirnya dia istighfar dan lain sebagainya. Maka pesannya Umar, ya, fala tufarihu majalisal ulama. Jangan kalian jauhi majelisnya para ulama. Ya. Datangi, di mana ada pengajian datangi. Ya, pokoknya dia mengajar kepada kitabullah, sunnah rasulnya berdasarkan pemahaman salaful ummah, itu yang penting. Yang dijadikan catatan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan hanya ngaji kitabullah dan sunnah saja, enggak. Tetapi berdasarkan pemahaman salaful ummah, ya para sahabat, para tabi'in, setelahnya para tabi'ut tabi'in, setelahnya dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya seperti Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Belajarlah ilmu. Karena belajar ilmu karena Allah itu mendatangkan rasa takut. Karena belajar ilmu karena Allah itu mendatangkan rasa takut. Kalau kita belajar betul mendatangkan rasa takut. Ya. Kalau kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis akan timbul rasa takut. Ya, wa talabahu ibadatun, dan mencarinya ibadah, mencari ilmu sendiri ibadah. Ya, duduk di sini itu adalah ibadah. Ini yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya, salah satu sahabat yang mulia. Wa mudzakaratahu tasbih, mengingat-ingatnya itu tasbih, mudzakarah. Maka yang sudah dicatat ini ya jangan ditutup. Nanti kalau pulang, ya kan, baca lagi opo sing disampaikan Ustaz. Nah itu. Ya jangan ditutup langsung plus hilang. Nanti pertemuan berikutnya kemarin bahas apa? Lupa Ustaz. Buka. Oh enggak ada catatannya. Lebih parah lagi. Ya, jadi mudzakarahnya itu adalah tasbih wal bahthu anhu jihad. Dan membahasnya ya membahas itu dari bahasa Arab, membahasnya itu jihad. Ya, membahasnya, mempelajari syarahnya, syarah hadis, mempelajari tafsir hadis. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Ini yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Mengajarkan kepada yang belum mengetahuinya itu sedekah. Sedekah. Jadi kita mengajarkan ilmu itu sebenarnya sedekah. Antum belajar kemudian seperti ini, kemudian menyampaikan itu sedekah sudah. Ya, itu
sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah. Kemudian beritahukan kepada keluarganya sendiri, itu adalah di antara bentuk takorrub. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ini disebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Abu Darda pernah mengatakan, li an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailatin. Aku mempelajari satu masalah itu lebih baik, lebih aku cintai daripada sholat malam. Karena apa? Sholat malam itu kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tapi kalau kita mempelajari satu masalah, kebaikannya untuk diri kita dan orang lain. Abu Darda sendiri yang ahli ibadah, ya kan? Ketika bersama dengan Salman radhiyallahu ta'ala anhu yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah malam dia sudah bangun. Ya, puasa, senantiasa puasa. Itu saja mengatakan, aku mempelajari satu masalah lebih aku cintai daripada sholat malam. Karena apa ya? Karena kebaikannya. Al Hasan Al Basri, salah satu ulama dari kalangan tabi'in mengatakan, li an ata'allama baban minal ilmi. Aku mempelajari satu bab dari ilmu, satu bab. Fa'u'allimuhu musliman. Kemudian aku ajarkan kepada seorang muslim. Ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kulluha fi sabilillah. Itu lebih aku cintai daripada aku punya dunia semuanya, bumi beserta isinya, ya kan? Kemudian disedekahkan fi sabilillah. Yang lebih dicintai oleh Al Hasan Al Basri apa? Belajar satu bab ilmu kemudian diajarkan. Tahu kenapa? Karena pahalanya ngalir. Diajarkan, dia tahu, ngajarkan ke anak didiknya berapa, tahu, anak didiknya ngajarkan ke bawahnya lagi, tahu, pahalanya ngalir, nggak putus. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, sama dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengatakan, laisa syai'un ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu, ya, yang lebih afdol dari mencari ilmu setelah yang fardu. Jadi amalan sunnah apapun gak akan bisa ngalahkan mencari ilmu. Jadi amalan sunnah apapun, dikatakan oleh Imam Syafi'i, laisa syai'un ba'dal faraid, tidak ada sesuatu pun setelah yang fardu yang lebih afdol dari mencari ilmu. Ya. Jadi bahkan dibandingkan dengan sholat malam masih lebih afdal mencari ilmu karena manfaatnya untuk orang lain selain daripada untuk dirinya sendiri. Wallahu ta'ala bishawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sebutkan di antara perkataan seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia mengatakan, belajarlah ilmu karena Allah, karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu mendatangkan khasyah, rasa takut, ya, mendatangkan rasa takut. Demikian juga yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia memikul banyak sekali beban dosa, kemudian dia mencari ilmu, dengan ilmunya itu dia takut, kemudian dia kembali kepada Allah dan dia taubat, maka dia kembali dalam keadaan tidak lagi memikul beban dosa. Maka pesan dia radhiyallahu ta'ala anhu, la tufariqu majalisal ulama, janganlah kalian menjauhi majelis-majelisnya para ulama. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ketika kita tahu bahwa Allah itu teramat agung, Allah itu akbar, Allahu akbar. Kalau kita tahu itu, mesti akan muncul rasa takut. Kita nggak akan berani macam-macam. Kita misalkan kalau tahu ternyata majikan kita ini orang kaya, orangnya sangat baik, tapi kalau hukum nggak segan-segan, mesti akan timbul rasa takut pada diri kita. Jangan sampai masuknya terlambat. Jangan sampai kalau dipanggil tidak segera memenuhi panggilannya. Kan seperti itu. Kalau kita tahu betapa agungnya Allah Ta'ala, maka kalau kita dipanggil, ya jangan sampai terlambat. Dipanggil untuk sholat, ya jangan sampai terlambat. Kan seperti itu. Muncul rasa takut. Kalau misalkan
Allah memaafkan saya, tapi kalau Allah murka kepada saya, ya, jadi akan muncul rasa takut. Jadi kalau kita tahu berilmu betapa agungnya Allah Ta'ala, maka akan muncul rasa takut. Demikian juga kalau kita mengetahui betapa pedihnya siksa Allah Ta'ala, maka kita muncul rasa takut. Ya, nanti di alam barzakh apa yang akan kita alami, ya kan? Kemudian apa yang nanti kita alami ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, apa yang terjadi nanti di neraka, ya kan? Maka ada rasa takut. Ada rasa takut. Apa yang ada di surga kita berharap bisa memasukinya, mewarisinya. Ada rasa takut, khawatir kalau misalkan tidak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita senantiasa menambah ilmu kita. Ya, menambah ilmu kita agar takut kita kepada Allah Ta'ala itu semakin kuat, ya, dan ini akan mendorong kita semakin banyak beramal, banyak melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ubadah bin Samit pernah ditanya, ya, tentang hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Allah itu tidak akan mencabut ilmu sekaligus dari dada-dada manusia. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Fa idza lam yabqa 'alim ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kalau tidak tersisa orang yang alim, yang dimaksud orang alim di sini itu adalah orang alim yang amil, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Karena buah dari ilmu itu amal, buah dari ilmu amal. Dari ilmu mendatangkan takut, takut mendatangkan amal. Maka jika tidak tersisa seorang alim, maka manusia akan menjadikan, ya kan, para pemimpin yang bodoh, fasuilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya mereka ini ditanya, berfatwa tanpa dasar ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ubadah bin Samit ketika ditanya tentang hadis ini, maka Ubadah mengatakan, kalau aku mau, aku tunjukkan kepadamu bi awwali ilmin yurfa' minan nas. Ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia itu ilmu apa? Dia mengatakan al-khusyu', yakni khusyuk. Yakni khusyuk. Ya, seperti ngaji saat ini. Ngaji tapi hatinya gak di pengajian. Hatinya mikirkan makanan. Ini makanannya apa, suguhannya apa, itu mikirkan terus. Kok baunya seperti soto gitu. Jadi mikirkan terus. Ya. Ngaji mikirkan dagangan. Sholat juga seperti itu. Orang kadang kalau pengen sesuatu terus belum belum terrealisasi, itu kan kepikirannya. Misalkan mau beli HP, ini ono duit 20 juta, ini beli HP-nya merek apa ya? Kepikiran terus, sampai dalam sholat itu kepikiran. Ya, karena saya ngalami sendiri. Jadi pengen beli kendaraan gitu kan, ada uang sekian, pengennya beli apa, buka, nanti selesai sholat buka gitu kan, nanti mau sholat kepikiran lagi. Ya, jadi khusyuk. Orang tidak lagi khusyuk, tidak bisa lagi khusyuk. Padahal ilmu yang bermanfaat itu seharusnya mendatangkan khusyuk. Ketika dia misalkan mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Betul-betul kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita ini dijauhkan sejauh-jauhnya dari kita, dibersihkan sebersih-bersihnya dari kita. Kita misalkan baca suratul Fatihah, minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kita betul-betul minta, butuh Allah memberikan hidayah kepada kita. Ya, dan kita ulangi permintaan itu 17 kali dalam sehari. Kita butuh kepada Allah. Kita nggak bisa dapat hidayah kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Kita semuanya nggak bisa ngaji malam hari ini, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa zikir wirid kalau nggak diberikan taufik oleh Allah. Jadi kita sangat butuh kepada Allah. Maka seperti ini harus dimunculkan khusyuk. Ya, khusyuk ini harus dimunculkan. Ketika kita misalkan sujud, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
Kita hinakan diri kita, wajah kita, pusat daripada kehormatan kita, kita hinakan. Kita samakan posisinya dengan kaki kita. Ya kan? Bahkan tempat yang barusan kita injak, kita letakkan wajah kita di sana. Kemudian satu sisi kita tinggikan Rob kita. Ya. Kita tinggikan Rob kita. Diiringi dengan rasa apa itu namanya? Pengagungan, cinta dan lain sebagainya. Nah, ini khusyuk. Ini khusyuk. Dan ini penting senantiasa kita munculkan agar kita bisa membersihkan diri kita. Kita nggak bisa untuk mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita kalau khusyuk ini tidak muncul pada diri kita. Kita sulit untuk ikhlas kalau khusyuk ini nggak muncul. Ya, karena seringkali misalkan kita baru takbiratul ihram gitu kan, awalnya ikhlas tapi tiba-tiba ya karena ada apa itu namanya mantan gitu kan, akhirnya dia kepikiran, oh tak balas kamu ya. Gitu. Jadi ibadah awalnya itu ikhlas jadi nggak ikhlas. Ya, awalnya ikhlas jadi nggak ikhlas. Misalkan sholat, lagi enak sholat, kemudian pimpinan datang, waduh pimpinan datang, dia harus tahu bagaimana posisi saya, misalkan seperti itu. Akhirnya dia bukan lagi sholatnya karena Allah, tapi karena selain Allah. Ya, nah tapi kalau kita khusyuk senantiasa paham loh. Kok saya seperti ini? Akhirnya dia mohon ampun kepada Allah dari hatinya yang paling dalam, ya kan? Maka ilmu dia ketika itu bermanfaat. Nah, ketika itu dia gampang untuk membersihkan jiwanya. Ya, Ubadah radhiyallahu ta'ala juga mengatakan mengatakan seperti ini karena ilmu itu dua. Ya, ilmu itu dua. Yang pertama yang buahnya itu di dada manusia. Jadi buahnya itu di dada manusia. Ilmu yang buahnya di dada manusia. Ya, yang pertama, maka nathamratu fi qalbil insan. Yang buahnya itu di dada, di hati manusia. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, yang ini mendatangkan khasyah, mendatangkan rasa takut. Ya, ini ganggu khusyuk ini. Ya, jadi yang mendatangkan rasa takut. Ya kayak tadi. Kalau kita tahu majikan kita ini orangnya sangat baik, sangat baik. Asalkan kita patuh taat kepadanya. Bahkan dia banyak sekali berbuat baik kepada bawahannya. Tapi kalau marah, ya kan, nggak segan-segan untuk memecat bawahannya. Kan akan muncul rasa takut, khawatir. Nah, bagaimana kalau kita mengenal Allah, Rabb kita yang Maha Agung? Ya kan, rahmatnya lebih banyak daripada murkanya, siksanya juga keras, maka seharusnya menumbuhkan rasa takut, ya, pengagungan, cinta kepada Allah, harap tawakal kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu salah satu ulama dari kalangan sahabat, ya, salah satu ulama dari kalangan sahabat yang diambil ilmu Al-Qur'annya oleh para sahabat. Dia mengatakan inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Ada orang-orang itu baca Al-Qur'an tapi bacaannya nggak pernah melewati kerongkongan. Jadi hanya sampai di sini. Baca Al-Qur'an sampai sini, tapi nggak pernah sampai di sini. Nggak pernah sampai di hati. Nah, ini berarti ini sedang dicabut kita. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fi nafa. Tapi kalau dia bacaannya itu sampai ke hati, menghujam kuat di hati, akan memberikan manfaat. Ya, akan memberikan manfaat. Nah, ini dikatakan oleh Ubadah, ya, bahwa ilmu yang buahnya di hati itu seperti ini. Nah, Al Hasan Al Basri mengatakan ilmu itu ada dua, ilmu lisan, ya, dan yang kedua adalah ilmun fil qalbi. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan inilah ilmu yang pertama kali dicabut, yaitu ilmu yang ada di hati, ya, di mana ilmunya itu tidak mendatangkan, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau disebut juga ilmu batin, ilmu batin, alladzi yukhalitul quluba wa yuslihuha. Ilmu batin, ilmu yang akan mencampuri hati dan memperbaiki hati. Ya, makanya penting bagi kita untuk istiqomah mencari ilmu, dan ilmu yang nanti mendatangkan manfaat
ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang mendatangkan pengagungan kepada Allah, ilmu yang mendatangkan cinta kepada Allah, mendatangkan harap kepada Allah Ta'ala. Ini kalau misalkan kita lakukan akan mudah bagi kita untuk membersihkan hati kita. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan juga para jamaah. Semoga Allah Ta'ala terus membimbing kita untuk senantiasa memperbaiki, membersihkan hati dan jiwa kita. Allah Ta'ala bishawab. Kita mohon bimbingan Allah Ta'ala, mohon ilmu yang bermanfaat darinya, amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.